Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, insan pers yang saya cintai dan banggakan, terima kasih telah berkenan menunggu kedatangan kami. Saya baru saja hadir di istana menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kurang lebih kami berdialog selama kurang lebih 2 jam dan tentunya ada sejumlah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya baru saja landing di tanah air dari tugas di Tiongkok yang seharusnya atau seyogianya juga akan dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa hari ke depan ini, tetapi tentu situasi di tanah air yang kemudian kami harus segera kembali, dan untuk itu pada saat pertemuan para pimpinan partai politik di istana, saya diwakilkan oleh Mas Edi Baskoro Yudhoyono selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Herman Hairon. Kemudian setelah itu juga ada sidang kabinet paripurna dan tentunya sama-sama kita juga mendengarkan press conference yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk menyampaikan sikap, pandangan, dan sekaligus melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia apa yang tengah kami lakukan menyikapi situasi terkini di tanah air. Bisa dikatakan beberapa hari terakhir ini di berbagai wilayah, terutama di Jakarta, terjadi dinamika yang luar biasa, yang serius dan perlu mendapatkan atensi penuh dari kita semua, seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah tentunya, karena kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan. Dan tentu tanpa bermaksud mengulangi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tetapi tentunya kami sebagai bagian dari pemerintahan dalam koalisi yang dibangun bersama, tentu juga ingin mendukung penuh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Sekali lagi tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik, meredakan situasi, dan pada akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan yang paling penting juga mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan di berbagai daerah. Pertama tentunya kami juga menyampaikan duka cita, bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan sejumlah saudara kita di berbagai kota lainnya yang juga sungguh menjadi tragedi, dan sekali lagi kita berusaha sekuat tenaga agar insiden tragedi tersebut tidak terulang di waktu-waktu mendatang. Demokrasi dan kebebasan harus mendapatkan tempat yang baik di negeri ini. Partai Demokrat selalu mendorong itu, tentu diletakkan pada koridor konstitusi, undang-undang, dan aturan yang berlaku di negeri kita. Hukum tentu harus ditegakkan, berlaku untuk semua, termasuk kami mendorong investigasi terhadap insiden yang telah terjadi, itu benar-benar bisa diungkap secara transparan dan akuntabel. Sekali lagi keadilan harus tegak di negeri kita.
dan ini berlaku untuk semua. Kami juga tentu menunggu hasil investigasi yang dijalankan oleh Polri terhadap jajarannya dan sekaligus juga menghimbau kepada siapapun untuk benar-benar kita menghormati dan mematuhi segala hukum, aturan yang berlaku di negeri kita. Mari kita cegah berbagai tindakan yang anarkis. Karena selain itu membahayakan, provokasi dalam sebuah kekacauan di lapangan bisa saja menimbulkan korban jiwa atau mengakibatkan luka, sekaligus kerusakan bahkan kehancuran. Terjadinya pembakaran, penjarahan di sejumlah lokasi, baik terhadap institusi maupun terhadap pribadi, ini juga harus bisa kita cegah. Dan sekali lagi mari kita hormati aturan yang berlaku dan kita memberikan ruang kepada para penegak hukum juga untuk bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Ini negara kita sendiri, Partai Demokrat selalu melihat negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, marilah kita juga selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi, masukan, kritik, selagi itu memang konstruktif, disampaikan dengan cara-cara yang konstitusional, dan tetap menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian di antara kita, saya rasa harus diberikan ruang seluas-luasnya. Sikap saling menghormati dan menghargai ini penting. Saya pada saat mendarat di Tiongkok kemarin, jadi saya kurang 24 jam begitu mendarat karena situasi menghendaki untuk kembali, langsung kembali. Tapi begitu mendarat di Tianjin, saya langsung menggelar, bisa dikatakan emergency meeting bersama seluruh jajaran Partai Demokrat. Bukan hanya di jajaran Dewan Pimpinan Pusat, tapi juga para ketua DPD di seluruh tanah air. Dan tentunya saya juga menyampaikan pesan-pesan serupa agar seluruh kader Partai Demokrat, termasuk khususnya para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota, bisa bukan hanya menjaga diri, ingat menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat. Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat, dan tentunya itu juga tidak cukup. Kita harus terus menjadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog, mendengarkan masukan, harapan. Kalau ada yang mengekspresikan kemarahan atau emosinya, sabar dengarkan baik-baik. Ini rakyat kita sendiri, konstituen yang kita wakili. Kalau bukan karena rakyat yang kita wakili, tidak mungkin ada kita semua di sini. Tidak mungkin ada DPR atau DPRD yang seyogianya, sejatinya adalah rumah bagi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, patut dan harus kita dengar baik-baik. Tentu disampaikan dengan cara yang baik. Lalu kami juga setelah ini akan melakukan kembali, bisa dikatakan pertemuan yang lebih intensif, sekaligus saya juga berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman, seperti yang juga sudah diketahui, Pak SBY saat ini sudah tidak lagi aktif dalam day-to-day politics. Tidak masuk ke ranah politik praktis sehari-hari. Karena semua sudah diserahkan kepada kami yang ada di depan ini. Saya bersama dengan jajaran DPP dan kader-kader utama, ada Pak Teguh Rifki Harsha, ada Pak Muhammad Iftithar Sulaiman, selain tentunya Sekjen, Bendum, Kafrak, dan yang lain-lain. Dan sekaligus tugas-tugas sebagai Ketua MTP pun sebenarnya secara praktis sudah dijalankan oleh Ketua Umum, jangan juga secara ex officio sebagai Wakil Ketua MTP. Namun demikian,
khusus terkait dengan situasi terakhir ini, situasi nasional, beliau benar-benar menaruh perhatian khusus dan mengikutinya juga dengan cermat. Sehingga malam hari ini, sekembalinya saya ke tanah air, kami juga sudah mengumpulkan para kader utama, para petinggi Partai Demokrat untuk membahas langkah-langkah terbaik ke depan. Yang pertama tentu, Ketua Fraksi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin para anggota DPR RI kami yang ada di Senayan juga sudah menyampaikan sikap secara tegas bahwa terkait dengan kritik termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat dihadapkan dengan situasi saat ini, apalagi ada sejumlah anggota dewan yang mungkin mengungkapkannya secara kurang simpatik, kami dengan tegas mengatakan menolak. Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak karena sekali lagi suasana dan situasinya belum tepat. Itu paling tidak langkah awal yang beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi, namun malam hari ini saya tegaskan kembali. Namun yang lain-lain tentu membutuhkan solusi yang perlu dipikirkan secara komprehensif, karena urgensi dari situasi yang terjadi hari ini itu adalah kombinasi dari politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial. Dan banyak aspirasi masyarakat yang harus kami pahami dan kemudian carikan solusinya bersama. Kami juga tentu membangun hubungan dan komunikasi dengan partai-partai lainnya, dan semangatnya tentu sekali lagi mencari solusi bersama. Pada akhirnya kita ingin negara kita kembali teduh, damai, karena hanya dengan itu kita bisa kembali fokus pada pembangunan. Mari hentikan segala bentuk pengerusakan, pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas umum, apalagi kemudian ada korban jiwa di situ. Dan kalau terjadi kerusakan demi kerusakan, bukankah itu juga akan menyulitkan kita semuanya? Mari sama-sama kita jaga situasi yang kondusif. Saya mengajak dan telah menginstruksikan kepada segenap kader Demokrat untuk juga menjadi bagian dari solusi. Jangan menjadi masalah. Tidak ada yang sempurna, tapi kita selalu mengevaluasi diri dan selalu ingin berusaha menjadi yang lebih baik, termasuk menjadi wakil-wakil rakyat yang lebih baik. Itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Selebihnya sekali lagi kami mendukung penuh segala upaya kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin segera bisa menetralisir situasi dan dinamika. Kita buka ruang di diskusi, dialog, menghadirkan semua elemen bangsa, para tokoh dalam dialog yang terbuka, dan sekali lagi satu tujuan, yaitu mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Pada akhirnya kita menempatkan rakyat, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu adalah tujuan kita berbangsa dan tujuan kita bernegara. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.